Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi illa yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni menunaikan salat Jumat, dengan harapan semoga ibadah salat Jumat kita, bahkan seluruh aktivitas kita, dihitung dan dianggap sebagai ibadah, dan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita berharap nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita berharap bersama Rasulullah, dekat dengan majlisnya, dan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada 3 golongan manusia yang jauh bahkan dibenci oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang sanadnya datang dari Muhammad bin Abi Adi, dari Daud, dari Makhul, dari Abi Sya'labah Al-Husani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni fil akhirah mahasinakum akhlaqan. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ahabakum ilayya wa aqrabakum minni fil akhirah mahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya kalian yang paling aku cintai di antara kalian, dan paling dekat majlisnya, tempatnya nanti di yaumul qiyamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahasinukum akhlaqan, kalian yang di antara kalian akhlaknya mulia. Sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna afghadakum ilayya wa ab'adakum minni fil akhirah masawiyakum akhlaqan. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku benci di antara kalian dan yang jauh dari aku majlisnya, tempatnya di yaumul qiyamah nanti, yaitu kalian yang buruk akhlaknya. Dalam konteks hadis ini, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan 3 hal, 3 keburukan akhlak yang buruk yang akan menjauhkan kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yang pertama as-sarsaruna, yang kedua al-mutafaihikuna, dan yang ketiga al-mutasaddiquna.
Rawahul Bukhari al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 3 kriteria akhlak buruk yang membuat kita jauh dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasul benci kepada kita nanti di yaumul kiamah. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sarsaruna. Apa itu as-sarsarun? Sifat buruk yang menjauhkan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-sarsaruna adalah orang yang berkata banyak omongnya tapi tidak bermanfaat. Panjang pembicaraannya, selalu ngomongnya tidak mau kalah dengan orang lain. Dalam konteks sekarang ini kita mesti hati-hati, apalagi dalam pesta demokrasi, di mana kita mengkampanyekan apa yang kita pilih, tapi kita lupa terlalu banyak bicara atau banyak omong. Padahal kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain dikatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Setengah dari kebaikan orang Islam itu adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau bicara maunya menang, tidak mau didahului orang lain, seolah-olah dia yang paling tahu. Maka orang yang mempunyai sifat as-sarsaruna, orang yang banyak bicara, itulah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku benci dari antara kalian, dan majlisnya nanti di yaumul kiamah jauh dari aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sifat buruk yang mesti kita jauhi, apalagi dalam konteks sekarang ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia ini. Kehebatan Rasulullah itu bukan yang lain, bukan karena ilmunya. Rasulullah itu bukan orang yang tidak berilmu, ilmunya luar biasa. Gurunya malaikat Jibril. Tapi yang dikedepankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang mulia. Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Kalau kita mengaku sebagai umatnya, di mana Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia yang mulia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjauhi kita di yaumul kiamah. Itulah sifat yang kita harus jauhi. Apalagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain pun beliau mengatakan, la tuksirul kalama bi ghairi zikrillah. Janganlah kamu banyak bicara, jangan banyak ngomong kecuali mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat zikrullah yang kita harus perbanyak. Fa inna kasratal kalami bi ghairi zikrillah qaswatul liqalbi. Karena banyak bicara itu selain berzikir kepada Allah membuat hati kita keras. Orang yang banyak omong hatinya keras. Wa inna abdan nasi minallahil qalbul qasi. Dan sejauh-jauhnya manusia dari Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hati yang keras, tidak mau mendengar pendapat orang lain, seolah-olah dirinya yang maha tahu dan mengerti, sehingga orang tidak boleh berpendapat, hanya pendapatnya sendiri. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah jauhi sifat banyak bicara, lebih-lebih pada situasi sekarang ini. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang buruk, akhlak yang jelek yang menjauhi kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutafaihikuna, orang-orang yang berkata kasar, suka mengeluarkan kalimat kata-kata yang kasar kepada orang lain, menghina, menjelek-jelekan orang lain. Dan dalam konteks sekarang ini bukan hanya dalam kata-kata, dalam telunjuk, dalam jempol kita,
dengan alat-alat komunikasi yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan kalimat-kalimat yang jelek, kalimat-kalimat yang negatif, kalimat-kalimat yang kasar, itu juga termasuk perbuatan atau akhlak yang buruk di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini, situasi sekarang ini bertebaran, seolah-olah dirinya paling hebat, seolah-olah dirinya paling benar. Yang keluar, yang di-share, yang dipiralkan kalimat-kalimat negatif, kata-kata kasar, seolah-olah dirinya yang paling benar. Ini juga termasuk dari akhlak yang buruk yang mesti kita jauhi sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama mengatur kehidupan kita. Rasulullah memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin dekat kepada Rasulullah, kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak buruk seperti ini harus kita jauhi. Akhlak buruk seperti ini harus kita tinggalkan agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak buruk yang menjauhi kita dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mutasaddiquna. Sahabat ketika itu bertanya, ya Rasulullah, kalau al-sarsaruna wal mutafaihikuna kami sudah mengerti ya Rasulullah. Ma makna mutasaddiquna ya Rasulullah? Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mutasaddiquna al-mutakabbiruna. Al-mutasaddiquna artinya orang-orang yang sombong. Kalau dia berbicara sombong, selalu merendahkan pembicaraan orang, selalu merendahkan kata-kata orang lain, selalu merendahkan ide dan pendapat orang lain. Ini termasuk perbuatan buruk yang sifatnya adalah kesombongan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Innallaha atau innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Sombong pembicaraannya, sombong sepak terjangnya, sombong gaya hidupnya, sombong dengan berbagai macam apapun yang kita lakukan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 sifat buruk inilah yang harus kita jauhi. Tidak berkata berlebihan, tidak mengucapkan dengan kata-kata seolah-olah kita orang yang paling pintar, menggunakan bahasa asing yang orang tidak paham padahal dirinya pun tidak paham. Yang kedua, tidak mengecilkan atau tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, yang membuat orang terhina, tidak membuat orang diremehkan. Dan yang ketiga, tidak berbuat sombong, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. 3 hal buruk inilah yang mesti harus kita jauhi. Karena kalau kita ada dalam diri kita sifat buruk ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benci dan kita akan jauh nanti di yaumil qiyamah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kita berbeda, cara pilih kita, ide kita, pendapat kita, hargailah sesama kita. Inilah yang membuat merekatkan kita sesama kita. Yang lebih penting dari segala apa yang kita lakukan adalah semangat kebersamaan dan persatuan. Berbeda boleh, marah jangan. Jagalah semangat kebersamaan dan persatuan. Jauhilah sifat buruk, kedepankanlah sifat-sifat akhlak-akhlak yang mulia. Karena dengan sifat akhlak yang mulia akan damai dan tentram kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kata Allah, jika engkau berbuat baik, niscaya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita.
Kita sebagai bangsa berbahagia dan beruntung. Karena kebaikan kita bersama, kita mendapatkan nikmat yang luar biasa sebagai bangsa. Nikmat merdeka, nikmat kita menikmati segala kehidupan ini, nikmat alam dan lain sebagainya. Dan persatuan dan kesatuan ini harus kita jaga. Ini adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in asatum falaha." Jika engkau berbuat maksiat, jika engkau berbuat munkar, bercerai-berai, saling memfitnah, saling menjelekkan, saling melemahkan, niscaya siksanya pun akan kembali kepada dirimu masing-masing. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kasiran kama amar, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah ta'ala fima amar wantahu amanahu anha wa zazar wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikati bi qudsi wa salasa bikum ayyuhal mu'minun wa qala ta'ala muhbiran wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasholli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wardallahumma anil hulafai rasidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa am baqiyati sahabati wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wahdhul man hadalal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma ja'alil baldatana Indonesia aminatan mutmainnah. Allahumma ja'alil baldatana Indonesia aminatan mutmainnah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna jitinabah. Allahumma aslih man fi solahihi solahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi solahul muslimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alu min fadli yutikum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.